Halo, aku Bora. I have something to tell you. Kalian tahu nggak sih apa itu diare? Diare adalah suatu keadaan buang air besar dengan banyak cairan atau biasa disebut dengan mencret dan merupakan gejala dari suatu penyakit tertentu atau gangguan lain. Nah, kemudian kapan seseorang dapat dikatakan diare? Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, seseorang dapat dikatakan diare apabila keluarnya tinja cair sebanyak 3 kali selama 24 jam. Diare dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti gangguan sistem pencernaan, sistem imun lemah, virus, bakteri, dan parasit, keracunan makanan, alergi makanan atau minuman seperti protein susu sapi, obat-obatan seperti digoxin, sorbitol, dan reserpin. Pada diare yang parah, seringkali terjadi muntah-muntah dan dehidrasi. Dehidrasi merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan cairan dan elektrolit. Gejala pertama dehidrasi ditandai dengan perasaan haus, mulut dan bibir kering, kulit keriput, berkurangnya air seni, menurunnya berat badan, dan mengantuk. Untuk mencegah dehidrasi, dapat diberikan oralit yang berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Oralit dapat dibuat dengan cara mencampurkan 1 liter air matang, setengah sendok teh garam dapur, dan 8 sendok teh gula pasir. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2020, penyebab kematian utama yang disebabkan oleh diare pada pos neonatal atau bayi usia 29 hari sampai 11 bulan sebesar 9,5%, dan pada balita sebesar 4,55%. Pada tahun 2019, diare merupakan penyebab utama kematian pada anak sebanyak 314 kematian. Pencegahan diare dilakukan dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, pemberian ASI eksklusif pada bayi. ASI merupakan makanan yang paling baik untuk bayi. Bayi harus disusui secara penuh sampai berumur 6 bulan dan dapat diteruskan dengan makanan tambahan lain. ASI mempunyai antibodi dan zat lain sebagai sistem kekebalan tubuh. Pada bayi yang baru lahir, pemberian ASI secara penuh mempunyai daya perlindungan 4 kali lebih besar terhadap diare daripada pemberian ASI yang disertai dengan susu formula. Yang kedua, pengelolaan air bersih. Penularan kuman penyebab diare ditularkan bila masuk ke mulut melalui makanan, minuman, atau benda lain yang tercemar dengan tinja. Misalnya, jari-jari tangan, makanan, atau wadah yang dicuci dengan air yang tercemar. Beberapa hal yang harus diperhatikan: ambil air dari sumber yang bersih. Simpan air di tempat yang bersih dan tertutup. Minum air yang sudah matang. Cuci semua peralatan masak dan makan dengan air yang bersih dan cukup. Yang ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan sebelum menyuapi makan anak, mempunyai dampak penurunan angka kejadian diare sebesar 47%. Yang keempat, menggunakan jamban dan tidak BAB sembarangan. Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa upaya penggunaan jamban mempunyai dampak yang besar dalam penurunan resiko terhadap penyakit diare.
Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara mengelola sampah yang merupakan sumber penyakit. Dapat dilakukan pemusnahan dengan menimbun atau membakar sampah. Perhatian, apabila diare lebih sering, disertai muntah berulang, demam, tinja berdarah, merasa sangat haus, makan atau minum sedikit dan tidak membaik selama 3 hari, segera kunjungi petugas kesehatan.